Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Majid selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Komputer dan Teknologi Informasi E. Nah, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang HTML. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. All the times that you rain on my parade, in all the clubs you get it using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. Sebelum memulai ke pembahasan lain, yang akan kita bahas pertama kali yakni pengertian HTML. Nah, apa sih HTML itu? HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu metode untuk mengimplementasikan konsep hypertext dalam suatu naskah atau dokumen. HTML tidak tergolong pada suatu bahasa pemrograman karena sifatnya yang memberikan tanda atau marking up pada suatu naskah dan bukan sebagai suatu program. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data atau dokumen dari web server ke dalam browser atau Internet Explorer atau Netscape Navigator. Nah, setelah kita memahami pengertian dari HTML, selanjutnya kita akan membahas apa saja fungsi dari HTML. Fungsi HTML secara umum adalah untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. Fungsi HTML yang lebih spesifik yakni yang pertama membuat halaman web, yang kedua menampilkan berbagai informasi dalam layanan internet, yang ketiga membuat link menuju halaman lain dengan metode tertentu atau hypertext, yang keempat menentukan hubungan ke dokumen lain, dan yang terakhir membuat form interaktif, dan masih banyak lagi fungsi dari HTML. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan secara sederhana dan secara singkat mengenai kegunaan HTML. Oke, saya akan menyebutkan beberapa kegunaan dari HTML. Yang pertama, yaitu membuat link. Adapun link yang dapat digunakan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah link menuju bagian lain dari page. Kemudian yang kedua, link menuju page lain dalam satu website. Kemudian yang terakhir adalah link menuju website yang berbeda. Kemudian yang kedua, kegunaan dari HTML sendiri yaitu memodifikasi tampilan, memodifikasi format teks dalam suatu tampilan. Nah, dengan HTML ini memungkinkan kita untuk memodifikasi suatu tampilan sehingga data yang kita buat itu terkesan lebih menarik. Yang selanjutnya yaitu menyisipkan cerita. Selain kita memodifikasi format teksnya, kita juga dapat menyisipkan suatu cerita sehingga data ataupun informasi yang kita buat di situ terlihat lebih menarik. Yang kemudian selanjutnya adalah menampilkan suatu data dalam bentuk tabel. Ya, jika dibuat dalam bentuk tabel, itu terlihat terkesan lebih menarik. Selain dengan tabel, yang selanjutnya kita juga dapat menampilkan dalam HTML itu menampilkan suatu data dengan menggunakan poin-poin. Nah, ini juga menjadi nilai plus ketika kita membuat suatu data dengan poin-poin. Itu juga lebih menarik untuk dibaca, dipahami, apalagi untuk orang-orang yang sekiranya mereka itu malas membaca. Mungkin itu demikian dari saya pemaparan materi mengenai kegunaan HTML. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya Diana Arishifa dengan NIM 2119082. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu bahasa pemrograman HTML. Apa sih bahasa HTML itu? Bahasa HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membangun sebuah website atau blog. Bahasa HTML merupakan bahasa yang paling dasar dalam pemrograman dan mudah dipelajari. Nah, berikut ini contoh pembuatan bahasa dalam pemrograman, yaitu yang pertama ada Hypertext Markup Language atau yang biasa kita sebut yaitu HTML. Eksistensi filenya meliputi HTML, HTM, dan HTML5. Yang kedua yaitu Dynamics HTML atau DHTML, yaitu bahasa yang biasa diakses atau bahasa yang bisa diakses dan dimodifikasi oleh bahasa script seperti VBS Script dan JavaScript. DHTML dimanfaatkan untuk menampilkan animasi. Untuk animasinya seperti efek teks, perubahan warna, bahkan untuk game. Yang ketiga yaitu Extensible Markup Language atau yang biasa kita sebut sebagai XML. XML adalah bahasa yang sifatnya lebih terbatas daripada elemen-elemen HTML. Selanjutnya yaitu struktur dasar HTML yang meliputi HTML, head, title, dan body. Apa sih HTML, head, title, dan body itu? HTML adalah tanda bagi browser untuk mengenali bahasa itu adalah bahasa HTML. Dan head, informasi header halaman. Nah, di dalam tag inilah kita bisa meletakkan tag-tag title, base, index, title, script, style, dan meta. Untuk title yaitu sebagai judul halaman. Dan yang terakhir yaitu body. Body, di dalam bagian inilah semua atribut diletakkan seperti font, bagian untuk pewarnaan, dan background. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nursyah. Perkenalkan, nama saya Nursyah Skartanti, NIM 2119109. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai bahasa dalam pemrograman. Nah, yang keempat ada XHTML. XHTML sendiri merupakan gabungan dari HTML dan juga XML. Nah, bahasa ini masih dalam pengembangan. XML sendiri itu merupakan bahasa yang baru, namun diramalkan seperti XHTML juga akan berperan penting dalam dunia web di masa mendatang. Nah, yang kelima ada PHP atau Personal Homepage. Bukan pemberi harapan palsu ya. Nah, PHP sendiri ditulis oleh Rasmus Lerchdorf yang pada awalnya ia gunakan untuk mencatat jumlah pengunjung situs yang membuka halaman resumenya. Ia kemudian mengubah kode-kodenya menjadi bahasa C. Nah, barulah muncul beberapa tokoh yang berjasa dalam perkembangan PHP sendiri seperti Andy Guzman dan juga Ziv Suraski. Nah, kemudian mereka mengubah parsing age untuk menciptakan PHP versi ketiga. PHP sendiri berubah menjadi modul Apache yang paling sering digunakan. Nah, yang keenam ada CGI atau Common Gateway Interface. Nah, CGI ini merupakan standar internet tertua yang paling berkembang dan digunakan sebagai alat lewatnya informasi dari web server ke suatu program dan mengembalikan hasilnya ke browser. Nah, CGI sendiri dapat ditulis dengan bahasa berikut, yaitu ada Perl, C atau C++, kemudian ada macOS atau AppleScript, Visual Basic, dan script-script Unix. CGI sendiri sebenarnya kurang tepat apabila dijadikan bahasa, karena CGI sendiri ditulis menggunakan beragam bahasa. Nah, itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Materi yang ketujuh yaitu terdapat PERL, Practical Expression and Report Language. Existing File yaitu PL atau bisa apa saja. PERL merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang ditemukan oleh Larry Weil pada tahun 1987. PERL memiliki kemampuan untuk dapat diterapkan hampir pada semua jenis pada web. Eksekusi PERL biasa dijalankan dengan CGL, Common Gateway Interface.
sebagai mekanisme untuk menampilkan output teks ke browser. Yang kedelapan yaitu terdapat Cold Fusion Existential Value yaitu CFM. Cold Fusion adalah sistem pengembangan aplikasi yang dikembangkan oleh Altair. Komponen utama Cold Fusion adalah yang pertama yaitu Application Server, yang kedua yaitu Cold Fusion Markup Language, yang ketiga yaitu Cold Fusion Studio. File-file CFM disimpan dalam bentuk plain text, sama halnya seperti PERL dan PHP, sehingga siapapun dapat melihat isinya. Yang kesembilan yaitu ASP Active Server Pack Existential File yaitu ASP. ASP diciptakan khusus bagi server IIS memiliki Microsoft. Bahasa ini merupakan bahasa pemrograman web yang dinamis. ASP dapat digunakan untuk mengeksekusi beragam request terhadap suatu database atau perintah-perintah pada sistem lokal. Yang ke-10 yaitu terdapat Java. Bahasa standar Java dikeluarkan SUN yang diciptakan untuk mengikuti sertakan Java dalam sebuah file. HTML ini memiliki tag tersendiri yang diproses sebelum mengirimkan output. Pada browser, HTML hampir mirip dengan HTML, hanya saja memiliki tag tambahan yaitu Java. Existential Value yaitu tidak ada. Sekian, terima kasih.